Pernah nggak sih Anda ngerasa ada di situasi yang kayaknya mustahil banget? Nah, kali ini kita mau bahas satu keyakinan yang luar biasa kuat, yang jadi pegangan banyak orang waktu lagi susah banget. Intinya simple, Tuhan itu nggak pernah gagal memenuhi kebutuhan kita. Ayat ini, wow, ini bukan cuma kata-kata manis ya, ini janji yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, janji ini beneran terbukti nggak sih? Apalagi di saat-saat paling sulit. Yuk kita cari jawabannya lewat sebuah kisah nyata yang benar-benar bakal bikin kita mikir. Oke, sekarang kita mundur sedikit ke masa lalu, ke Inggris. Ada sebuah panti asuhan yang dikelola sama seorang pria bernama George Muller. Coba deh bayangin satu pagi yang dingin di sana. Tantangan paling berat hari itu ternyata udah nunggu, bahkan sebelum mataharinya nongol. Coba deh bayangin pemandangannya, meja-meja makan yang panjang, berderet rapi, piring, gelas, semuanya udah siap buat sarapan ratusan anak. Kelihatannya sempurna kan? Tapi ada satu masalah besar. Semuanya kosong, bener-bener kosong. Dan parahnya lagi, masalahnya tuh lebih dalam dari sekedar dapur yang kosong. Ini bukan cuma nggak ada makanan siap saja ya, bener-bener nggak ada persediaan sama sekali. Nggak ada bahan apapun yang bisa diolah. Situasinya gawat. Dan puncaknya ada di angka ini. 0, kosong, 0 makanan. Dan seperti yang bisa kita lihat, uang kas mereka juga 0 rupiah untuk beli makanan. Pokoknya, dari sisi manapun dilihat, ini udah jalan buntu. Harapan kayaknya udah nggak ada. Tapi anehnya nih, di tengah kepanikan yang harusnya terjadi, George Muller justru kelihatan tenang banget. Ada anak kecil yang lagi berkunjung waktu itu, dan Muller sama sekali nggak nunjukin rasa takut. Malah sebaliknya, dengan yakin dia bilang, "Ayo sini, kita lihat apa yang akan Bapak kita lakukan." Nah, disinilah ceritanya mulai berubah. Kita sampai di momen yang jadi titik balik dari semuanya. Cuma sebuah tindakan iman yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Coba deh dengerin baik-baik doanya. Agak aneh kan? Dia itu nggak minta makanan loh. Dia malah mengucap syukur buat makanan yang ya belum ada sama sekali. Nah, inilah inti imannya. Bersyukur buat jawaban yang dia yakin pasti datang, bahkan sebelum ada tanda-tandanya. Dan gak lama setelah doa itu selesai, terjadilah sesuatu yang dramatis. Jawabannya datang. Bukan dengan cara biasa, tapi lewat 2 ketukan di pintu yang bakal mengubah pagi yang suram itu selamanya. Jawabannya ini unik banget, gak datang sekaligus. Tapi dalam 2 bagian yang, wah, luar biasa. Hampir kayak koreografi yang udah diatur sempurna. Jadi pertama, ada ketukan di pintu. Ketukan pertama tadi itu dari tukang roti setempat. Ceritanya, dia nggak bisa tidur. Terus, jam 2 pagi, bayangin, jam 2 pagi, dia ngerasa ada dorongan yang kuat banget buat bangun dan bikin roti buat anak-anak panti. Dia sendiri nggak ngerti kenapa, tapi dia ikutin aja perasaan itu. Seolah-olah itu belum cukup ya, ada lagi ketukan kedua. Kali ini, tukang susu. Dan kebetulan banget, gerobak susunya mogok pas di depan gerbang panti. Nah, biar gerobaknya lebih ringan dan gampang diperbaiki, dia nawarin semua susunya buat anak-anak. Roti dan susu, sarapan lengkap, datang pas banget waktunya. Luar biasa banget kan ceritanya? Tapi ini jadi bikin kita mikir satu pertanyaan penting. Gimana caranya seseorang bisa punya iman yang setenang itu di tengah krisis? Nah, jawabannya ternyata ada di satu hal, kekuatan untuk mengingat. Iya, ini dia pertanyaan intinya. Apa sih yang bikin orang bisa setenang dan seyakin itu? Padahal masalahnya jelas banget di depan mata. Apa ini cuma iman buta? Ternyata jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Jadi kuncinya begini. Iman yang dimiliki Muller itu bukan iman yang buta. Imannya nggak muncul gitu aja dari ruang hampa. Iman itu dibangun di atas fondasi yang kuat banget, yaitu sejarah. Sejarah pengalamannya sendiri, di mana dia udah lihat puluhan, bahkan ratusan kali Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Lagi dan lagi. Ada kutipan bagus dari C.H. Spurgeon yang pas banget soal ini. Intinya gini, kalau Tuhan udah nolong kita melewati 6 masalah, kenapa kita harus mikir dia bakal ninggalin kita di masalah yang ke-7? Masuk akal kan? Setiap pertolongan di masa lalu itu ibarat batu bata yang ngebangun benteng iman kita buat masa depan. Dan inilah pelajaran pentingnya buat kita semua. Mungkin kita nggak ngurus panti asuhan ya, tapi kita semua pasti punya tantangan masing-masing. Jadi dengan sengaja kita coba inget-inget lagi gimana dulu kita pernah ditolong. Kita itu sebenarnya lagi ngecas kekuatan iman kita buat menghadapi apapun yang ada di depan. Oke, sekarang yuk kita tarik semua ini ke kehidupan kita sehari-hari. Karena cerita tadi itu bukan cuma sekedar dongeng sejarah yang keren loh.
Inilah yang ngehubungin cerita masa lalu itu sama kita yang sekarang. Karakter Tuhan itu nggak berubah. Kalau dia setia nyediain roti dan susu buat anak-anak panti ratusan tahun lalu, dia juga Tuhan yang sama yang setia buat memenuhi kebutuhan kita hari ini. Itu janjinya. Bisa kita lihat perbandingannya ya. Di satu sisi ada karakter Tuhan. Dia itu nggak pernah gagal dalam hal apapun. Di sisi lain, ada realitas kita. Nah, ketika kita nyatuin realitas kita dengan bersandar padanya, karakternya yang nggak terkalahkan itu jadi bagian dari hidup kita juga. Logikanya sederhana. Kalau dia nggak bisa gagal, maka kita yang bersama dia juga nggak akan gagal. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Coba deh pikirin, gimana Tuhan udah memelihara Anda di masa lalu? Coba luangkan waktu sedikit hari ini buat ingat-ingat lagi. Karena jawaban dari pertanyaan itu, itulah fondasi iman Anda buat menghadapi hari esok.